إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, menyadarkan kita sebagai seorang muslim bahwa kita memiliki kewajiban mingguan dan memudahkan langkah kita menuju rumahnya melaksanakan kewajiban mingguan kita ini. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, di antara salah satu ibadah yang kita diperintahkan untuk lakukan dimanapun kita berada, kapanpun, dalam situasi apapun, yaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah berzikir begitu banyak di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita berzikir di waktu pagi dan sore harinya juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingatan yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore hari. Bahkan Allah tegaskan kepada kita, fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Hendaklah kalian mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan juga dalam keadaan berbaring. Ayat-ayat sejenis begitu banyak. Begitu juga halnya janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa membasahi lidahnya zikir kepada Allah, begitu banyak janjinya. Di dalam Al-Quran Allah firmankan kepada kita, wadzakirunallaha katsiran wadzakiran. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan baginya ampunan dan pahala yang besar. Besarnya Allah Subhanahu wa taala sebut. Bahkan kalau kita kembali melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita melihat perintah zikir ini begitu banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqil dhahabi wal wariqa, bakal lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqum wa yadribu anaqakum, bakal lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh, kalian tebas lehernya atau kalian yang ditebas lehernya. Qalu bala, sahabat menjawab mau. Qala dzikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah, apabila kita melihat zikir kepada Allah, maka ketahuilah berbagai macam amal-amal kebaikan yang kita tahu, tetapi karena situasi dan kondisi tertentu kita tidak bisa melakukannya, ketahuilah ternyata kita dikasih penggantinya lewat zikir kepada Allah. Sekarang kita bisa lihat amalan apa yang ingin kita lakukan, yang saat ini kita nggak bisa melakukannya karena situasi kondisi tertentu. Kita lihat contoh yang kemungkinan sulit kita lakukan adalah haji dan umrah. Haji dan umrah karena situasi, mungkin karena mahalnya situasi kita sekarang ini.
Apakah Allah memberikan kita penggantinya lewat zikir? Iya. Penggantinya itu gampang. Bahkan kita bisa meraihnya setiap hari selesai salat wajib. Amalannya apa? Suatu hari datang kepada Nabi SAW dari kalangan muhajirin, yang mereka itu adalah orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba al-dutur minal amwali bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Orang-orang kaya meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yusumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Lalu bedanya di mana? Walahum fadlun min amwal yahujjuna biha wa ya'tamirun jahidun tasaddaqun. Orang-orang kaya ini memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk haji, umrah, jihad dan sedekah. Jadi haji, umrah, jihad, sedekah. Mereka yang kaya mampu, sementara kami enggak mampu melakukan itu. Lalu Nabi sabdakan pada mereka, ala unabbiukum bi amrin, maukah kalian aku ajarkan sebuah amalan? In akhadtum adraktum man sabaqakum, jika kalian mengamalkan amalan ini, maka kalian akan mampu mengungguli orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang-orang setelah kalian tidak mampu mengungguli kalian. Wa kuntum khairan man antum baina dhahranaihim ila man amila mithlah, dan kalian adalah yang terbaik di antara mereka kecuali yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya apa? Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Hendaklah kalian membaca tasbih, tahmid, takbir setiap kali selesai salat sebanyak 33 kali. Jadi ini harus kita gabungkan, ya. Lalu apa kata para sahabat? Fakhtalafna bainana, kami berbeda pendapat cara mengamalkannya. Di antara kami berpendapat bahwa membaca takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Lalu kata Abu Hurairah, aku kembali kepada Rasulullah SAW lalu menanyakan gimana cara mengamalkannya. Maka Nabi menjelaskan, hendaklah kamu membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai total jumlahnya 33. Ikhwatal iman rahimakumullah, di antara salah satu sunnah Nabi yang mungkin jarang kita amalkan, setiap kali kita selesai salat, kebanyakan kita mengamalkan tasbih, tahmid, takbir ini hanya satu model, yaitu kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lalu kita tutup dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya model inilah yang dikenal. Apa keutamaannya? Maka dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Cuma model yang kedua yang jarang kita lakukan, yaitu gabungkan tiga-tiganya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dibaca sebanyak 33 kali. Berdasarkan hadis tadi, maka pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan hadis ini muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita mendapatkan gantinya. Contoh mungkin yang paling berat kita lakukan adalah sedekah. Pernahkah kebayang di antara kita itu sedekah emas sebesar gunung? Mungkin enggak kebayang sama kita untuk sedekah sebanyak itu. Bahkan mungkin juga kita enggak pernah melihat emas seperti segunung. Tetapi ternyata Nabi memberikan kita penggantinya. Nabi SAW bersabda, man halahul lail an yukabidahu, barang siapa yang malamnya terasa berat untuk dia hidupkan, kita enggak kuat salat malam sepanjang malam, au bakhila bil mal an yunfikahu, atau pelit menginfakkan hartanya, au jabuna anil adu an yuqatilahu, atau pengecut kalau bertemu dengan musuh. Apa yang harus diamalkan? Falyuktir min subhanallahi wa bihamdih, maka hendaklah dia banyak-banyak membaca subhanallah wa bihamdih. Kenapa? Fa innahu ahabbu ilallah min jabali dhahabin yunfikuhu fi sabilillah, karena lebih Allah cintai dibandingkan gunung emasnya diinfakkan di jalan Allah. Zikir ini subhanallah bihamdih juga mengajarkan kepada kita
kalau kita itu jarang salat malam, sulit salat malam, maka rajin-rajinlah membaca zikir subhanallah wa bihamdi. Sungguh zikir subhanallah bihamdi ini, kalau dia berdiri sendiri subhanallah bihamdi, maka sungguh begitu banyak keutamaan yang sampai kepada kita riwayatnya. Pertama, dia itu adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita membaca sekali lagi berapapun jumlahnya, dia ucapan paling dicintai oleh Allah. Bahkan termasuk ucapan yang Allah pilihkan untuk para malaikat dan hamba-hambanya. Kalau kita bacanya secara mutlak, tetapi apabila kita membacanya 100 kali dalam sehari, maka dosa kita akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah." Barang siapa membaca subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, ghufrat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Itu kalau kita baca 100 kali. Tetapi kalau kita baca 100 kali di waktu pagi, lalu ditambah 100 kali di waktu sore, dan kita membacanya sebanyak 200 kali, maka kita termasuk orang yang paling utama apa yang kita bawa nanti di hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah." Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali ketika dia berada di waktu pagi dan juga di waktu sore sebanyak 100 kali, Nabi katakan, lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi yaumal qiyamati illa ahadun qala mithla ma qala au zada alaihi. Nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mampu mengungguli apa yang dia bawa kecuali orang yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih banyak. Akhwati rahimakumullah, sungguh sebenarnya zikir ini adalah amalan ringan yang bisa kita lakukan. Dimanapun kita berada, kita bisa membaca kebaikan yang Allah berikan kepada kita jika kita senantiasa membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita bertanya zikir manakah yang paling banyak Nabi baca? Zikir pertama yang paling afdal adalah Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an afdalul dzikr. Zikir yang paling afdal adalah Al-Qur'an. Lalu selain Al-Qur'an, Nabi membaca 7 zikir yang paling banyak Nabi baca. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita yang paling banyak Nabi baca itu zikir yang pertama adalah lafaz zikir la ilaha illallah. Nabi katakan afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Zikir kedua yang paling banyak beliau baca adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini kalau digabungkan empat-empatnya, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita kurang lebih ada sekitar 15 keutamaannya. Dia ucapan paling dicintai oleh Allah, berat di dalam timbangan amal, juga menggugurkan dosa-dosa kita. Dia adalah tanaman sorga, bahkan ucapan yang paling Allah cintai dan paling afdal. Lalu yang ketiga yang paling banyak Nabi baca adalah subhanallah wa bihamdih. Lalu berikutnya yang banyak Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu berikutnya yang banyak Nabi baca la haula wa la quwwata illa billah. Ini di antara zikir yang bisa kita variasikan baca. Karena di antara bagian-bagian zikir ini kalau kita disuruh memilihnya mana yang harus saya banyak baca, maka pilihlah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena kalau kita memperhatikan berbagai variasi zikir, maka ternyata zikir ini kembalinya adalah keempat kalimat ini. Maka dari itu sampai dijelaskan bahwa zikir terbaik setelah Al-Quran adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi perhatikanlah,
zikir ini namanya zikir. Di dalam praktek kita membacanya, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para nabi dan para sahabat membacanya? Belum membaca seperti biasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita tidak mendapatkan satupun riwayat mereka para sahabat, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita dapatkan riwayat mereka menyanyikan zikir ini. Karena kita membacanya seperti biasa. Inilah contohnya. Kalau kita cuma menyanyikannya saja, ini pertanyaannya sekarang kita berzikir atau lagi menyanyi? Karena kalau kita menyanyi, maka itu bukan contoh yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah pentingnya seorang muslim ketika dia beribadah, tanyakan seperti apa prakteknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar indah, bukan hanya sekedar asik menurut kita. Maka untuk mendapatkan pahala itu, syarat ibadah diterima adalah setelah kita ikhlas melakukannya karena Allah, maka teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-Nya yang senantiasa membacahi lidah kita dengan zikir kepada Allah, dan kita diwafatkan dalam mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.